Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat tabel baru di database yang telah kita buat sebelumnya. Di sini sudah ada dua database yang telah berhasil kita create, yaitu database akademik dan database registrasi. Nah, di sini yang akan digunakan adalah database akademik. Nah, di database akademik ini kita akan membuat satu tabel baru. Namanya adalah tabel mahasiswa. Untuk membuat tabel baru, query-nya sama seperti membuat database baru, yaitu create. Lalu objeknya adalah tabel. Create table. Lalu sebutkan nama tabelnya. Di sini yang akan kita buat adalah tabel mahasiswa. K create table mahasiswa. Dan buka kurung, tutup kurung. Nah, di dalam area buka kurung tutup kurung ini, kita mendeklarasikan field-field yang ada di dalam tabel. Nah, di tabel mahasiswa biasanya ada yang namanya NPM. Lalu tipe data yang akan kita gunakan di sini, itu adalah tipe data untuk huruf dan angka. Yaitu ada char dan varchar. Nah, kalau char, itu bisa kita gunakan untuk field yang panjangnya tetap. Jadi data satu dengan data lainnya itu panjangnya semua sama. Varchar itu bisa kita gunakan untuk field-field yang panjang karakternya itu bervariasi. Untuk NPM sendiri, itu adalah field dengan panjang karakter yang tetap, yaitu 8 karakter. Oleh karena itu, NPM kita gunakan tipe data char. Setelah tipe data, buka kurung, lalu masukkan maksimum karakternya. Nah, di sini NPM panjang karakternya adalah 8 karakter. Maka NPM char 8. Selanjutnya, kita akan menentukan field ini boleh dalam keadaan kosong atau tidak boleh kosong. Nah, di sini kita gunakan null dan not null. Karena NPM ini merupakan suatu field yang wajib terisi, dan nantinya juga NPM ini akan kita jadikan primary key, maka kita setting dia menjadi not null. Jika sudah, kita akan lanjut ke baris berikutnya, yaitu field berikutnya, maka berikan tanda pemisah koma antara field 1 dengan field-field lainnya. NPM lalu nama. Nah, seperti yang saya bilang tadi, nama memiliki panjang karakter yang bervariasi. Oleh karena itu, kita gunakan varchar untuk field nama dengan panjang karakter, misalnya 30, maksimum nama mahasiswa. Selanjutnya ditentukan apakah dia boleh kosong atau isiannya tidak boleh kosong. Jika tidak boleh kosong, maka sama, gunakan not null. Jika sudah, berikan lagi tanda koma. Jadi tanda koma jangan sampai lupa untuk memisahkan antara field 1 dengan field lainnya. Kita lanjut. Misalnya kita perlu alamat mahasiswa. Alamat dengan tipe data varchar, lalu panjang datanya 50, lalu boleh kosong nggak? Misalnya boleh. Selanjutnya ada apa? Misalnya kita perlu nomor HP mahasiswa. Nomor HP. Nah, di sini biasanya ada yang bingung menentukan tipe data untuk field nomor HP. Nomor HP inputannya berupa angka. Makanya terkadang banyak yang menggunakan tipe data khusus untuk angka. Padahal tipe data khusus untuk angka memang harus digunakan pada field-field yang memang untuk perhitungan atau yang memang menampung angka. Contohnya kalau di tabel barang misalnya ada harga. Harga itu udah pasti dalam bentuk angka yang bisa dihitung. Lalu stok juga bisa dihitung, bisa bertambah, bisa berkurang. Sedangkan nomor HP ini memang inputannya berupa angka,
tapi tetap datanya itu lebih baik dalam bentuk varchar, jadi karakter, karena varchar ini bisa menerima huruf, bisa juga menerima angka. Nah, seperti yang bisa kita lihat juga di sini ada NPM. NPM juga kasusnya sama. Inputannya berupa angka. Tetapi NPM ini bukan untuk perhitungan. Apakah NPM kalian dikalikan 10 lalu dapat hasilnya? Nah, untuk apa NPM ini dijadikan satu tipe data angka? Begitu juga nomor HP. Juga nomor HP itu dimulai dengan angka 0. Kalau di tipe data yang angka, 0 ini akan dianggapnya 0, maka akan hilang. Oleh karena itu nomor HP, meskipun inputannya berupa angka, tapi tipe datanya jangan gunakan tipe data yang khusus untuk angka. Tapi gunakanlah varchar dengan size maksimal nomor HP yang ada di Indonesia misalnya. Nah, di sini untuk jaga-jaga saya gunakan 15. Apakah nomor HP boleh kosong? Ya, boleh kosong. Di sini, nah, ini kita cek apakah ada kesalahan penulisan dengan menggunakan parse. Nah, di sini resultnya berarti tidak ada masalah sama sekali dengan query ini. Karena tidak ada masalah, kita bisa lakukan execute. Dan execute-nya pun berhasil karena di message-nya itu comments-nya sudah berhasil terexecute. Oke, sekarang kita cek. Tadi rencananya kita akan buat tabel ke database akademik. Jadi tabel mahasiswa ini kita akan masukkan ke database akademik. Sekarang kita akan cek di database akademik, lalu di area tables ini tidak ada tabel mahasiswa. Nah, jika kalian mendapatkan masalah seperti ini, ingat bahwa yang harus kalian lakukan adalah dengan memilih database yang ingin kalian gunakan. Jadi di sini ada banyak database yang tersedia. Nah, di sistem database saja itu ada 4 database template. Dan di sini ada 2, ada database akademik, ada database administrasi. Jika kita tidak menentukan database mana yang kita tuju, maka otomatis query-query yang kita execute itu akan masuk ke dalam database master. Nah, bisa lihat di sini udah banyak nih tabel di dalam database master. Nah, bagaimana caranya supaya tabel ini bisa masuk ke dalam database yang kita tuju? Yang pertama, kita bisa gunakan yang namanya use. Jadi gunakan lalu sebutkan nama database-nya. Di sini nama database-nya adalah academic. Berarti use academic. Nah, jika sudah use, maka kita bisa langsung execute. Nanti di dalam database akademik ini akan ada satu tabel baru namanya tabel mahasiswa. Itu cara pertama. Cara keduanya adalah, misalnya ini tadi kita tidak gunakan use. Nah, pilih database-nya di sini. Tadi kan pilihannya adalah master. Maka saat kita execute, dia masuknya ke database master. Kalau kita menuju database akademik, maka kita harus pilih si akademik. Lalu semua query yang kita execute itu tetap akan masuknya ke database yang saat ini sedang dalam keadaan aktif. Oke, kita kembali ke mahasiswa. Ada yang kurang nih dengan tabel mahasiswanya karena tidak ada key-nya. Di tiap tabel itu biasanya ada key, baik itu primary key atau foreign key. Nah, karena ini adalah tabel master, jadi yang kita perlukan adalah primary key. Di sini untuk menentukan primary key, kita memilih field yang paling unik, yang pasti tidak ada isian yang sama antara satu record dengan record lainnya. Nama mungkin sama antara satu mahasiswa dan mahasiswa lain. Alamat bisa sama, mungkin mereka satu kos atau mungkin mereka adik-beradik. Nomor HP juga mungkin sama, mungkin mereka menggunakan nomor HP orang tuanya.
Oleh karena itu, yang paling memungkinkan untuk kita jadikan primary key itu adalah NPM. Nah, bagaimana ini tabelnya sudah berhasil di-create? Apakah bisa kita tambahkan primary key di sini? Lalu kita coba execute. Nah, kita parse dulu apakah ada kesalahan, tidak ada. Nah, kita coba execute. Ini error. Kenapa? Karena tabel mahasiswa itu sudah ada di dalam database akademik. Kalau kita mau create lagi tabel yang sama, itu otomatis tidak bisa. Karena namanya sama-sama tabel mahasiswa. Kecuali kita gunakan nama yang berbeda. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya untuk kita menambahkan primary key? Nah, nanti akan kita belajar di materi berikutnya, yaitu bagaimana cara memodifikasi tabel. Nah, ini kita fokusnya hanya untuk membuat tabel saja, maka di sini yang saya lakukan adalah menghapus tabel mahasiswa dulu. Supaya apa? Supaya tabel di sini itu terhapus. Nih. Jadi tabel mahasiswa ini saya hapus dari database akademik. Baru akan saya create ulang. Kenapa nggak gunakan alter itu tadi? Akan kita bahas di materi berikutnya. Oke, untuk masalah modifikasi ke tabel. Nah, di sini kita lupa tadi tambahkan primary key. Dan di query yang sekarang kita sudah ada menentukan satu field yang akan kita jadikan sebagai primary key, yaitu field NPM. Di mana di baris NPM ini kita tambahkan primary key yang menunjukkan bahwa kita ingin menjadikan field NPM ini sebagai primary key di dalam tabel mahasiswa. Nah, jika sudah, ini kita tinggal blok saja, karena kalau kita tidak blok, dia akan mengerjakan kedua query ini. Maka setelah dia create, dia akan drop. Dan kita coba refresh, tidak akan ada tabel karena dia nge-create dan dia nge-drop. Oleh karena itu, kita harus blok yang create table, lalu kita execute. Dan di sini berhasil. Maka sekarang kita coba refresh di area table. Sudah ada tabel mahasiswa. Dan kita coba lihat key-nya. Sudah ada satu primary key, namanya PK mahasiswa. Tapi tidak hanya berhenti di PK mahasiswa, kita bisa geser. Namanya itu sangat-sangat panjang. Karena ini namanya di-create secara default oleh SQL Server. Nah, tentu ini akan jadi masalah kalau misalnya kita ada perubahan di primary key-nya. Misalnya kita mau hapus primary key. Maka kita harus tahu nama dari key ini. Sedangkan namanya ini adalah PK __ mahasiswa _ C7 dan bla 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 bla. Ini nama yang sangat panjang yang tidak akan bisa kita hafal. Oleh karena itu, saat membuat primary key, nah berarti ini saya drop lagi, karena untuk alter itu belum ya. Nah, jadi untuk primary key, berikan nama untuk setiap key yang dibuat di SQL Server. Baik itu primary key, baik itu foreign key, itu kita berikan nama key-nya. Penamaannya yaitu dengan menggunakan constraint, lalu sebutkan nama key-nya. Karena ini adalah primary key di field NPM, maka biasanya penulisannya seperti ini. PK itu untuk kode primary key. Lalu sebutkan nama field-nya. Jadi penulisan seperti ini, NPM char 8, dan dia harus dalam keadaan not null. Karena primary key itu tidak boleh kosong. Lalu constraint untuk memberikan nama kepada primary-nya dengan nama PKNPM, dan field NPM ini tipe kuncinya adalah primary key. Jika ini sudah, kita bisa blok dan execute. Tidak ada masalah karena berhasil. Kita refresh lagi.
di tabel mahasiswa sekarang key-nya sudah sesuai dengan penamaan yang kita tentukan. Oke, ini saya drop lagi. Nah, bagaimana jika saya ingin menulis constraint ini di baris lain? Baris yang tidak sama dengan field-nya. Kalau tadi kan kita sejajar dengan field npm. Nah, ini misalnya saya mau simpannya di bawah sini. Apakah bisa? Tetap bisa, asalkan setelah primary key, kita sebutkan field yang akan kita jadikan primary key. Nah, karena field yang akan kita jadikan primary key adalah npm, maka kita sebutkan primary key, buka kurung, npm, tutup kurung, lalu jangan lupa koma. Karena kita akan lanjut ke field berikutnya. Nah, seperti ini penulisannya juga bisa. Karena di sini key-nya juga sama, pk npm, dan tidak ada masalah dengan query ini. Nah, bagaimana kalau misalnya saya mau simpan dia di baris lain? Tidak masalah. Di baris terakhir pun tidak masalah. Asalkan penulisannya lengkap. Selain menyebutkan nama constraint-nya, lalu tipe kuncinya, selain itu jangan lupa untuk menyebutkan field yang akan kita jadikan kunci tersebut. Oke, jadi itu saja materi kita untuk hari ini, yaitu membuat tabel dengan menggunakan SQL Server. Nah, latihan kalian untuk hari ini adalah membuat tabel di database sewa yang telah dijelaskan di video sebelumnya. Tabelnya ada 3, yaitu tabel member dengan field-field sebagai berikut, tabel buku, dan tabel pegawai. Nah, di sini tipe data dan size-nya silakan kalian tentukan sendiri.